看着周围陌生的面孔，等待命运的。Selamat datang di channel Go7 TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film drama history China yang berjudul The Assassin. Film ini diproduksi oleh Beijing Inlight Pictures, dirilis pada tanggal 26 September 2012 dan disutradarai oleh Ling Shenzhou, serta diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama yang diantaranya adalah Chow Yun-fat sebagai Perdana Menteri Cao Cao, Liu Yifei sebagai Ling Ju, Hiroshi Tamaki sebagai Mo Sun, Alex Su sebagai Kaisar Muda Han, dan Qiu Xinzi sebagai Cao Bi. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Selamat menyaksikan. Cerita bermula di musim dingin, di mana memperlihatkan sejumlah prajurit membawa anak-anak untuk memasuki sebuah goa, di mana mereka dilatih untuk bertarung hingga mereka beranjak dewasa. Dua dari mereka terdapat sepasang kekasih yang bernama Ling Ju dan Mo Sun. Semua tawanan tidur dijadikan satu, dan di saat semua orang terlelap, Mo Sun berusaha mengajak Ling Ju bercinta. Namun keinginannya ditolak. Sesaat itu mereka semua dibangunkan untuk mandi bersama di kolam, sementara manusia kerdil melempar seekor ular ke arah kolam. Tidak berhenti sampai di situ, mereka juga mengumpulkan semua pria untuk dikebiri dan membuang dagingnya untuk dijadikan makanan anjing. Di tempat yang sama, mereka membawa Ling Ju untuk sebuah misi rahasia, di mana dia dikirim untuk menjadi istri seorang pria yang sangat berpengaruh, yang sekaligus menjadi target pembunuhan, tanpa dia tahu siapa yang mengirim dia dan apa tujuannya. Scene berpindah di luar istana Kaisar Han, di mana seluruh penghuni istana tengah menunggu kedatangan prajurit dan juga Perdana Menteri Cao Cao kembali dari medan perang. Sementara di dalam istana, Kaisar Muda Han tengah asyik bernyanyi. Di sisi lain, permaisuri baru saja selesai berhubungan badan dengan putra Perdana Menteri Cao Cao, yaitu Jenderal Cao Bi. Di tempat yang sama, Ling Ju yang menunggu kedatangan Perdana Menteri Cao Cao melihat Mo Sun di tengah-tengah prajurit yang berlari di belakang Kaisar Muda Han. Sesaat kemudian datanglah puluhan prajurit dengan membingkaikan bunga mawar putih di atas kereta yang menandakan bahwa pemimpin telah gugur dalam peperangan. Dan itu membuat Cao Bi dan Kaisar Han menangis histeris. Dan ternyata semua itu hanyalah lelucon belaka Raja Wei, di mana Raja Wei muncul dari belakang kereta dengan selamat.
Sesaat kemudian, ketika Raja Wei atau Cao Cao hendak memasuki istana, tabib istana yang bernama Ji Ben berlari menghampirinya dan menunjukkan seorang gadis cantik yang dipersembahkan untuk Jenderal Wei. Seketika itu, Raja Wei menggendongnya dan menjatuhkannya di atas ranjang. Ling Chu berpikir, apakah pria ini yang sangat berpengaruh itu? Xin berpindah di istana Kaisar Mudahan, di mana Jenderal Cao Bi tengah memasuki kamar permaisuri Kaisar Han. Permaisuri meminta Jenderal Cao Bi membunuh ayahnya dengan menjanjikan dirinya bersedia menjadi permaisurinya. Namun Jenderal tidak bergeming, malah Jenderal sibuk mencumbu permaisuri Kaisar Han. Di tempat yang sama pada suatu malam, ayah permaisuri yang bernama Fuan memaksa Kaisar Han untuk memberi perintah kepada 3.000 prajurit dalam misi membunuh Perdana Menteri Cao Cao. Xin berganti di istana milik Cao Cao, di mana 3.000 prajurit Kaisar Mudahan bersiap untuk menyerang istana Cao Cao. Dari balik ruangan, Jenderal Cao Bi yang sejatinya tahu akan serangan tersebut hanya memperhatikannya dari jauh. Kedua prajurit berhasil memasuki kamar Perdana Menteri Cao Cao dan berusaha membunuhnya. Xin berpindah di istana Kaisar Mudahan, di mana Perdana Menteri Cao Cao hendak mengadakan persidangan. Sesaat itu Kaisar Han tiba bersama dengan permaisurinya. Cao Cao membawa beberapa daging binatang mentah untuk dijadikan hidangan pembuka. Kemudian Cao Cao mengambil daging mentah dan meminta ayah permaisuri memakannya. Permaisuri tidak tinggal diam, dia juga ikut serta memakan daging mentah tersebut. Cao Cao atau Raja Wei meminta prajuritnya untuk menangkap semua yang terlibat penyerangan di istana Dong Kui Tai, termasuk ayah permaisuri yang menjadi dalangnya. Permaisuri meminta agar Jenderal Cao Bi yang mengeksekusinya. Cao Bi meminta Kaisar Han untuk mengatakan sesuatu. Seketika itu Kaisar teringat akan pengkhianatan permaisuri dengan Jenderal Cao Bi, di mana Kaisar melihat mereka berdua tengah berhubungan badan. Sesaat itu Kaisar mengatakan, sesuai dengan keinginan Perdana Menteri Cao Cao. Dengan berat hati, Jenderal Cao Bi pun mengeksekusinya. Xin berganti di istana Cao Cao, di mana dia tengah menginterogasi Cao Bi apakah Cao Bi terlibat penyerangan di malam itu, namun dia menyangkalnya. Seketika itu Cao Cao meminta Cao Bi mendekatinya. Dengan langkah gemetar, Cao Bi mendekati Cao Cao, kemudian memeluknya. Di tempat yang sama, secara sembunyi-sembunyi, Ling Chu menemui Mo Sun. Kemudian mereka bercumbu sangat lama. Ketika Ling Chu ingin bercinta dengannya, Mo Sun menolaknya karena dia sudah dikebiri. Seketika itu, Mo Sun menggigit pundak Ling Chu untuk menahan hasratnya. Di tempat yang sama, di pagi hari, ketika Ling Chu membuka jendela, dia terkejut karena mendapat rusa yang begitu banyak. Rupanya Perdana Menteri Cao Cao telah membuat taman rusa untuk dirinya. Sesaat kemudian datanglah tabib Ji Ben menghampirinya, seraya memperingatkan bahwa Ling Chu tidak boleh ada perasaan kepadanya. Dari situ Ling Chu mulai menyadari bahwa selama ini yang membawa mereka ke dalam goa, juga melatih mereka bertarung adalah tabib Ji Ben.
Di tempat yang sama di suatu malam, Tabib Jiben memimpin sejumlah prajurit yang terdiri dari beberapa anak yang dikumpulkan 10 tahun yang lalu untuk membunuh Perdana Menteri Cao Cao. Pertumpahan darah pun terjadi. Sementara di dalam istana, Mosun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Perdana Menteri Cao Cao. Dia menyerahkan pedangnya kepada Cao Cao dan rela mengorbankan nyawanya untuk Cao Cao. Sementara di luar, pemberontak mengira bahwa Cao Cao sudah tewas. Padahal yang tewas bukanlah Cao Cao, melainkan Mosun yang menyamar menjadi Cao Cao. Seketika itu mereka meminta Jenderal Cao Bi untuk menyerah, namun dia tidak bersedia dan memanggil ayahnya dengan sangat kencang. Sesaat kemudian, tangga istana terbelah menjadi dua. Kemudian keluarlah Cao Cao dengan puluhan prajuritnya. Tabib Jiben meminta prajuritnya untuk menghabisi Cao Cao. Namun yang terjadi, mereka malah meminta ampun kepada Cao Cao. Dari jauh, Kaisar Muda tampak pergi berlalu. Sesaat itu, Tabib Jiben mengakhiri hidupnya. Scene berganti di istana Kaisar Muda, di mana Cao Bi dan prajuritnya juga ayahandanya menemui Kaisar Muda Han. Setelah itu, Kaisar membuka topengnya. Mereka berdua terlibat adu argumen, di mana Cao Cao mengetahui rencana Kaisar untuk membunuhnya 10 tahun yang lalu dengan mengumpulkan semua anak-anak dari musuh Cao Cao. Maka dari itu, Cao Cao membangun istana Dong Kui Tai yang mempunyai tempat persembunyian di bawah tanah. Cao Cao berusaha memperjelas, jika dia berambisi menjadi kaisar, dia tidak akan menunggu waktu selama ini. Kemudian Cao Cao meminta Kaisar Han untuk bernyanyi. Di tempat yang berbeda, Cao Cao menemui Ling Chu dan memintanya untuk kembali ke istana. Cao Cao menyatakan bahwa dia sudah tahu rencana ini dari awal dan berusaha mengampuni Ling Chu. Di luar dugaan, Ling Chu menghampiri kudanya yang terdapat jenazah Mosun dan menjatuhkan dirinya ke jurang. Dan cerita pun selesai.